Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya ke Bang Isa, umroh mandiri itu kan lebih murah. Oke ya, umroh mandiri lebih murah. Sekarang kita bahas ya. Di video kali ini ya, Bang Isa mau membahas tentang perbedaan umroh mandiri dengan travel dan apa aja sih bedanya ya, supaya kalian tuh bisa memilih nih nanti kedepannya mau umroh mandiri atau umroh dengan travel. Disclaimer ya, walaupun Bang Isa punya travel, di sini Bang Isa akan mencoba untuk nge-review dengan objektif ya, dengan objektif karena Bang Isa juga punya jamaah yang umroh mandiri apply visa dan lain sebagainya, dan juga Bang Isa juga punya jamaah yang dengan travel. Disclaimer ya, ini benar-benar objektif. Oke, sekarang pertanyaannya, umroh mandiri itu dibolehkan apa enggak sih? Nah, umroh mandiri itu dibolehkan apa enggak? Jadi pemerintah emang nggak boleh melarang. Pemerintah tidak boleh melarang jamaah umroh dari Indonesia ya, kita kan dari Indonesia, untuk apply umroh, visa umroh dan umroh mandiri. Nggak boleh melarang, makanya itu dipersilahkan memang. Tapi yang jadi pembahasan kita adalah ideal nggak sih atau cocok nggak sih jamaah itu umroh mandiri? Kenapa sih nggak dengan travel? Ya, atau bagusnya jamaah umroh tuh bagusnya mandiri aja semuanya, nggak usah ada travel. Perlu nggak sih travel sebenarnya? Ya, travel umroh perlu nggak sih? Oke, sekarang yang mau Ana bahas ya, masalah yang pertama adalah masalah budgeting ya. Mungkin pertimbangan orang-orang mau umroh mandiri itu karena merasa biayanya lebih murah. Tapi pada faktanya sebenarnya nggak seperti itu ya. Mungkin kalian juga ngerasa ya, atau teman-teman juga ngerasa ya, mungkin jamaah juga, ternyata umroh mandiri ya biayanya lebih mahal dari travel kalau dibandingkan dengan paket-paket yang Bang Isa punya gitu kan. Jadi intinya secara budgeting ya mungkin di awal itu bisa lebih murah. Tapi kan di sana banyak hal-hal yang nggak terduga bisa terjadi. Contohnya denda dan lain sebagainya. Apa aja sih harus dipersiapkan? Ya, apa aja yang harus dipersiapkan? Yang pertama tentu visa umroh. Itu harus dipersiapkan, harus direncanakan. Nah, masalah umroh mandiri ini apakah harus pakai Sisco Patuh atau enggak? Ini juga harus dipikirkan ya. Sebenarnya tanpa Sisco Patuh juga sebenarnya bisa aja gitu. Tapi jamaah umroh kalau ditanya di imigrasi siap enggak? Itu pertanyaannya. Karena sering pasti ditanya-tanya di imigrasi. Ini visanya visa umroh, terus ID card-nya mana? Itu ditanyain di imigrasi. Nah, ya kalau jamaah umroh siap mental untuk ditanya dan bisa jawab, ya itu silahkan aja tanpa Sisco Patuh. Nah, saya sering diserang tuh. Ya, travel mah nyuruh jamaah umroh mandiri pakai Sisco Patuh gitu kan. Itu sebenarnya bukan buat tujuan kepentingan kita. Sebenarnya jamaah kalau emang siap, jawabannya di imigrasi ya silakan aja tanpa Sisco Patuh. Terus kalian harus persiapkan maskapai ya, maskapainya juga harus kalian pikirkan tanggal masuk tanggal keluarnya. Terus hotelnya juga harus sesuai dengan tanggal maskapainya, check innya harus pas ya, jangan sampai salah tanggal. Check outnya juga harus pas, jangan sampai salah tanggal. Transportasinya harus dipikirkan juga ya, dan juga ada beberapa biaya yang tidak terduga. Ya, kalau kalian contoh di Mekah Madinah, kalau tanpa makan juga harus dipersiapkan ya, tanpa makannya harus dipersiapkan budgeting untuk makannya. Nah, juga ada budgeting yang kadang-kadang tak terduga terjadi ya. Pernah jamaah Bang Isa tuh kena denda ya di Bandara Jeddah, atau kena denda saat masuk ke Saudi gara-gara salah naik bus. Jadi waktu itu ada pegawai yang berbaju nusuk ya, di mana dipakai jaket nusuk. Dia bilang ke jamaah ini gratis gitu kan. Nah, jamaah umroh ini merasa ini gratis, masuklah busnya. Ternyata busnya nggak gratis ya. Bang, kok orang Arab kayak gitu bang? Kok orang itu kan tanah suci bang? Ya kok kayak gitu, orangnya bohong-bohong gitu kan? Orangnya nipu. Iya, namanya juga orang gitu kan, oknum ya. Dulu di Mekah juga ada Abu Jahal, Abu Sofyan juga ada, Abu Jahal, Abu Lahab juga ada, depan Ka'bah lagi, depan tanah suci lagi ya. Dan itu banyak yang terjadi ya, itu dendanya lumayan, bisa juta-jutaan dendanya. Dan bisa jadi kalian kalau melanggar aturan di Arab Saudi ya bisa jadi dendanya juga bisa lebih banyak dari itu. Nah, makanya
kalau Bang Isa sarankan nih, kalian kalau umroh mandiri itu jangan umroh yang pertama atau yang kedua, minimal kalian udah 3 kali pergi umroh. Minimal kalian udah 3 kali pergi umroh, ya, dengan umroh dengan travel, baru kalian misalnya keempat silakanlah umroh mandiri. Karena umroh pertama, umroh kedua, umroh ketiga itu belum kebayang sama sekali. Ya, umroh pertama apalagi, kalian cuma modal video. Mungkin kalian video di YouTube, video di TikTok, di IG, hotelnya, terus bandaranya seperti itu, ya. Terus nanti naik apa, itu kan biasanya di video kan, realnya belum tahu gitu. Dan juga di Mekah Madinah itu hotel tuh banyak banget gitu kan. Kalau di Madinah tuh ada wilayah Shimalia, ada wilayah Gumamah, ada wilayah Sakifah Bani Sa'idah. Jadi banyak banget wilayah-wilayah. Mekah juga ada Misfala, ada Ajiat, ada di daerah Anjum tuh yang dekat ke terminal tuh kan. Jadi itu semuanya butuh namanya pengalaman. Makanya ini saran saya pribadi ya. Saran saya pribadi, kalau kalian mau umroh mandiri, minimal kalian tuh udah 3 kali deh dengan travel supaya tahu paham medannya. Ya, supaya nggak kenapa-kenapa gitu. Tapi kalau kalian pengen pertamanya langsung umroh mandiri juga nggak apa-apa, silakan aja. Ya ini kan pendapat orang kan bisa berbeda-beda ya. Nah, itu masalah budgeting kurang lebih seperti itu. Nah, terus kita membahas setelah budgeting masalah persiapan secara teknis atau secara ibadah. Itu juga harus diperhatikan oleh jamaah. Karena jamaah umroh rata-rata bukan ustadz. Jamaah umroh rata-rata nggak tahu tentang manasik umroh, belum paham. Itu juga harus jadi pertimbangan buat jamaah umroh. Apakah saya umroh mandiri atau umroh dengan travel. Kecuali kalian misalnya pergi ke Singapura atau ke KL atau ke Eropa, itu kan ya nggak perlu ada bimbingan ibadah, nggak perlu ada namanya manasik, nggak perlu ada namanya mutawif, atau nggak perlu namanya bimbingan dari awal sampai akhir untuk perjalanan ibadah umroh kalian. Karena di travel kalian akan mendapatkan namanya bimbingan ibadah, ya, bimbingan ibadah. Umroh itu bukan perjalanan jalan-jalan, umroh itu bukan perjalanan suka-suka atau senang-senang. Umroh itu adalah perjalanan ibadah umroh, ya. Terus kalian juga bisa berbanyak ibadah di sana, sholat, sedekah, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu kalian perlu namanya bimbingan, karena jamaah umroh mayoritas itu belum paham. Jamaah umroh mayoritas itu belum paham. Jadi butuh namanya bimbingan. Kalau kalian umroh mandiri, kalian tidak akan mendapatkan namanya bimbingan. Bang, nanti kan di sana bisa kenal sama mutawif bang, yang bimbing kita. Iya, di sana. Kita kan umroh persiapan itu kan sebelum pergi. Pada saat pergi itu ya udah beda lagi gitu kan. Nah, kalau dengan travel kalian tuh ada manasik, ada bimbingan. Ya, ada bimbingan. Jadi kalian mendapatkan bimbingan. Nah, terus apa lagi bang? Nah, terus kalau kalian dengan travel umroh, saran Bang Isa kalian cari travel yang ibadahnya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita, ya, kepada para sahabat, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Khuzu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik-manasik kalian. Jadi ada pesan khusus dari Nabi Muhammad untuk ibadah umroh dan haji. Ikuti tata cara dari Nabi Muhammad SAW. Dan untuk memahami itu perlu namanya waktu, perlu namanya bimbingan. Nah, makanya saya sarankan untuk umroh dengan travel. Untuk pertama kali, kedua, dan ketiga lah. Nah, terus yang ketiga masalah pelayanan. Kalian juga harus pikirkan ini, ya, 3 ini aja. Budgeting, bimbingan, dan pelayanan. Nah, umroh itu identik kalau dengan travel dengan pelayanan. Apa itu bang pelayanan? Yaitu dengan, kalau bahasa kita tuh namanya handling atau pelayanan. Nah, handling itu apa? Jadi kalau ditimbangi satu, ibarat kata tuh jamaah tuh haram pegang koper gitu. Jadi pas saat nyampe bandara Jakarta, ya itu jamaah udah semuanya kita yang urus, ya, dari check-in, koper, bagasi. Nanti di bandara Arab Saudi juga, bandara Jeddah, Madinah itu juga kita yang urus. Di hotel juga kita yang urus. Jadi jamaah udah tahu koper di depan kamar masing-masing. Itu namanya pelayanan atau handling. Dan ini sangat berhubungan dengan safar umroh kalian. Kenapa? Kalau kalian mendapatkan pelayanan, otomatis energi kalian akan hemat, atau energi kalian akan lebih lebih safe baterainya. Sehingga untuk ibadah kalian lebih powerful. Dan kalian harus tahu ya, di sana itu ke masjid aja itu jauh, walaupun kalian hotelnya paling dekat. Misalnya kalian di pelataran,
Kalian ke Ka'bah itu juga jauh ya. Dari pelataran sampai ke Ka'bah itu juga cukup jauh gitu. Apalagi kalian yang hotelnya di bintang 3, bintang 4 yang mungkin ring 2 atau ring 3 gitu. Nah, masalah pelayanan ini korelasinya itu dengan namanya ibadah. Kenapa bang? Sekarang gini guys, umroh itu nggak sebentar loh. Umroh itu perjalanannya panjang. Jakarta ke Jeddah itu 10 jam. Apalagi kalau pakai transit bisa belasan jam. Bus dari Jeddah ke Madinah itu bisa 6 jam. Ya, perjalanan dari hotel menuju masjid itu juga jauh ya, berjalan kaki. Cuaca juga bisa beda-beda, bisa panas, bisa panas banget, bisa dingin banget. Ya, dan itu menguras energi. Nah, kalau kalian di handling atau dilayani itu kalian sudah bisa lebih fokus untuk ibadah. Gitu. Coba dipikirkan lagi ya esensinya ya. Kalian kalau dilayani itu kalian akan lebih fokus untuk ibadah. Ya, bisa fokus untuk belajar manasik, umroh, tawaf, sa'i, ke raudhah, fokus ya, ke masjid, fokus, semuanya disiapkan, semuanya dilayani. Coba kalau kalian dengan umroh mandiri ya, kalian udah perjalanan jauh ya, terus koper bawa lagi masing-masing gitu kan. Nah, dengan harapan budgeting lebih murah, ternyata juga nggak murah-murah amat gitu kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya energi itu cukup terkuras sehingga ibadahnya nggak maksimal. Nah, ini pendapat saya pribadi ya. Makanya kenapa dari tiga poin ini, kenapa saya sarankan kepada teman-teman untuk umroh pertama kali sampai ketiga kali lah dengan travel deh. Next kalian umroh mandiri silakan, karena kalian udah tahu tuh tawaf, sa'inya, ibadahnya, udah tahu tuh. Tanpa mutawif pun insya Allah udah bisa. Yang keempat, insya Allah udah bisa kalau tanpa mutawif pun. Ya, tapi kalau yang pertama itu kalian masih perlu bimbingan. Yang kedua, yang ketiga masih perlu bimbingan. Karena ini ibarat kata gini, kalau kita hanya berfokus dengan oke lah. Ada juga yang bilang gini bang, gue umroh mandiri sebenarnya tujuannya supaya nggak diatur-atur aja sih, supaya bisa slow gitu. Supaya bisa slow, bisa atur keberangkatan sendiri. Ya itu sebenarnya kalau dengan travel juga bisa sih. Contoh kalian pilih yang 12 hari atau 14 hari. Ya, ada kegiatan city tour ya. Itu kalian bisa slow, nggak ikut city tour juga nggak apa-apa gitu kan. Dan kalau 14 hari itu juga banyak waktu bebasnya. Jadi kalau masalah slow umroh ya, kalian pengen umrohnya berapa lama sih? Misalnya sebulan gitu. Nggak mungkin kan umroh sebulan, jarang gitu ya. Anggaplah paling lama juga 2 minggu, 14 hari. Itu waktu bebasnya banyak banget. Karena kan paling ke Taif, ke City Tour Mekah, Madinah, habis itu kan bebas. Banyak banget waktu bebasnya untuk slow umroh gitu. Maka dari itu kalau misalnya kalian umroh ya, coba sekarang pahami lagi. Umroh ini kan masalah ibadah. Ibadah ini kan bagaimana caranya ibadah kita diterima oleh Allah. Bagaimana ibadah kita maksimal. Bagaimana ibadah kita itu benar-benar Allah terima, dan ini adalah ibadah yang maksimal dari kita. Dan ibadah yang maksimal itu butuh tenaga. Ibadah yang maksimal itu butuh persiapan. Ibadah yang maksimal itu butuh bimbingan. Ya, butuh yang mengarahkan supaya ibadah kita ya ikhlas dan ibadah kita sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Coba dipikirkan seperti itu. Apakah umroh mandiri atau umroh dengan travel? Oke, kalian udah paham ya? Mau umroh mandiri atau dengan travel ya? Terserah pilihan kalian maunya seperti apa. Cuman bagi saya sarankan tadi 3 kali dulu kalian umroh dengan travel. Bang, nanti gimana bang? Uangnya habis dong, atau nggak ada rezeki lagi, atau nggak ada kemungkinan umroh lagi? Jangan takut seperti itu ya. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Jangan takut ya. Biaya umroh tuh ya Allah, kalau kita niatkan setahun sekali umroh, insya Allah jadi. Kalau kita niatkan 6 bulan sekali umroh, insya Allah jadi. Ya, semuanya berawal dari niat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Oke, semoga bermanfaat di video kali ini. Ya, mohon maaf jika ada salah kata. Bagi saya tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.